Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Demi supaya Son Horeg itu terhindar dari fatwa haram yang difatwakan oleh para ulama Bahsul Masail, kemudian difatwakan juga haram oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, kemudian juga dilarang oleh kepolisian. Para pelaku usaha Son Horeg dan juga para pendukung Son Horeg sekarang mereka merubah nama Son Horeg menjadi Son Karnaval. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Terima kasih kedatangan teman-teman bola-bola semua di gedung. Iya, apa kita mau maju-maju. Semoga sehat, sehat kabeh yo. Wis ora usah bahas Son Horeg. Lek horeg ya horeg, lek gak horeg ya wayahe gak horeg. Muga-muga tapi horeg terus aja sampai ngomong Son Horeg saiki. Saiki kabeh ndek kene iklan. Jenenge saiki iki Son Karnaval Indonesia. Setuju apa ora iki? Son Karnaval Indonesia yo. Ojo ngomong Son Horeg wis. Son Karnaval Indonesia. Piye, Pak? Ya kaum muslimin ya, supaya Son Horeg itu disebut halal, mereka sampai merubah namanya menjadi Son Karnaval. Kalau kemarin mereka sudah melakukan cara yang konyol, ya, mereka membuat slide LED di Son Karnaval dengan logo halal, ya, tapi namanya masih Son Horeg, jadi masih dianggap haram. Ya, kemudian sekarang mereka berusaha untuk merubah namanya. Namanya bukan lagi Son Horeg, tapi Son Karnaval Indonesia. Ini hasil dari belajar dengan gus-gusan gak jelas. Ya, ini hasil belajar sama Ikdam, sama Bahru, sama Miftah, sama Muafik, ya, sama siapa lagi? Gus Gendeng. Ya ini hasilnya. Ngakal-ngakali syariat Islam. Ini persis kelakuan orang-orang Yahudi yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ketika mereka tidak boleh mengambil ikan di laut pada hari Sabtu, ya, mereka ngakali. Mereka pasang perangkap ikannya hari Jumat, ngambilnya hari Minggu. Ya, supaya apa? Supaya nggak melanggar aturan Allah. Ya sama ini. Ya, Son Horeg sudah difatwakan ulama hukumnya haram, ya karena sebab idza dan juga ada syiarun fusak. Tapi mereka berusaha bagaimana supaya ini tetap halal. Namanya yang diganti. Nggak lagi Son Horeg. Namanya Son Karnaval. Ya gos-gosan ngajarinnya kan seperti itu. Son Horeg supaya tetap halal, ya dipakai untuk majelisan, untuk solawatan, jogetan nggak apa-apa, yang penting majelis, ya yang penting majelis, jogetan nggak apa-apa, untuk narik supaya semua golongan itu ikut ngaji. Itu cara gus-gusan supaya Son Horeg itu tidak menjadi haram, ya tidak lagi menjadi maksiat. Jadi maksiatnya dicampur dengan pengajian supaya nggak kelihatan. Atau mungkin supaya kelihatan ya setengah maksiat lah, daripada maksiat beneran ya mending setengah maksiat. Padahal itu sudah mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Bahkan beberapa waktu yang lalu ya masih panas lah ya, masih panas pembahasan tentang fatwa ulama yang mengharamkan Son Horeg. Mereka membuat acara supaya Son Horeg itu terkesan halal dengan cara mereka jogetan, muter musik ya pakai Son Horeg, tapi solawatan. Tapi caranya seperti ini. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Nah, sampai seperti itu mereka kaum muslimin. Ya, saking mereka ini nggak mau Son Horeg diharamkan. Mereka membuat acara-acara seperti itu. Ya, itu hasil didikan dari Gus, dari kiai, dari kalangan Aswaja. Bahkan ada seorang kiai
yang mengatakan karnaval Son Horeg itu kalau menghibur orang itu dapat pahala katanya. Mengapa Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini mengadakan karnaval akbar, terutama mengikuti irama zaman modern yang sekarang ini yang digemari, yaitu Son Horeg. Dakwah di Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini meliputi yaitu 3 perkara: ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariah, ukhuwah watoniyah. Karnaval itu menjadi amal yang terbaik karena menghibur tidak hanya di Ngantang saja, dari Semarang datang, Salatiga, Solo, Jogja, sampai Jawa Timur mulai Banyuwangi itu blek-blek di Ngantang. Loh, itulah karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan pondok pesantren seluruh dunia tidak ada seperti pondoknya Pak Yai ini. Nah, jadi di Ngantang, di Batu, Jawa Timur, itu ada pondok pesantren namanya Bahrul Ulum. Ya, Bahrul Ulum ini sering menggelar acara karnaval Son Horeg. Katanya itu berpahala. Katanya berpahala. Padahal karnaval Son Horeg itu isinya ya seperti ini loh kaum muslimin. Nah kaum muslimin ya, seperti itu namanya karnaval Son Horeg. Nanti Son Karnaval ini juga sama, konsepnya sama sudah. Konsepnya sama. Ya, meskipun nanti pas menghidupkan sonnya itu dibikin horeg apa enggak horeg, tapi konsepnya tetap sama. Ya. Karena keharamannya itu bukan cuma di horeg atau enggak horeg saja. Ya, tapi di sana ada perempuan yang berjoget-joget, ditonton oleh laki-laki yang buahnya ikhtilat, ya. Apalagi perempuannya jelas nggak menutup aurat, ya. Nutup aurat pun nggak boleh, apalagi nggak nutup aurat, jadi tontonan, apalagi tambah seksi, ya. Goyangnya pargoy, sudah. Ya. Dan konsepnya tetap seperti itu nanti, ya. Dan itu akibat dari ajaran gus-gus yang nggak jelas. Ya. Apalagi ada gus-gus yang jelas terang-terangan membela Son Horeg. Bahkan seperti si Muafik mengatakan ulama yang mengharamkan Son Horeg, mbok ya sekali-kali datang di acara Son Horeg, duduk di sebelah Son Horeg. Itu kan namanya kurang ajar, su'ul adab sama para ulama. Masa ulama disuruh datang di acara Son Horeg yang isinya perempuan jogetan, pargoy, isinya campur baur, laki-laki perempuan gak jelas. Na'udzubillah min dalik, na'udzubillah min dalik. Ya. Berat nanti pertanggungjawaban gus-gus yang seperti ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan tokoh-tokoh agama. Ya semisal Pak Adi Hidayat yang sampai mengatakan di dalam Al-Qur'an ada surat namanya surat pemusik, ya Asy-Syu'ara, surat pemusik. Kemudian sahabat Hasan bin Sabit adalah seorang pemusik, ya. Kemudian mengatakan musik itu tidak mutlak haram, kalau musik itu membawa kepada ketaatan itu menjadi boleh, ya. Maka ini pertanggungjawabannya nanti berat, ya. Karena adanya Son Horeg, kemudian adanya majelis-majelis sholawatan yang isinya ketimpringan, pakai musik, pakai son, ya lampunya gemerlap, isinya jamaahnya laki-laki perempuan jogetan campur baur, ya. Adanya majelis-majelis yang seperti itu ya karena adanya fatwa-fatwa dari tokoh-tokoh yang menghalalkan musik. Meskipun mereka nggak terang-terangan mengatakan halal. Pak Adi Hidayat kan kalau dikatakan menghalalkan dia nolak, ya. Dia mengatakan siapa yang menghalalkan? Nggak ada kata-kata saya menghalalkan. Tapi dari apa yang dia sampaikan dia jelas menganggap ada yang halal. Itu, ya. Makanya sekarang jangan heran ada majelis-majelis ketimpringan isinya sholawatan, Son Horeg dikasih logo halal, ya Son Horeg muternya lagu sholawatan. Jangan heran, itu karena fatwa-fatwa yang keluar dari mulut tokoh-tokoh yang menghalalkan musik, ya. Dan kelihatan kaum muslimin ya, orang-orang yang mereka menghalalkan musik adabnya nggak ada kaum muslimin. Fatwa ulama ditentang, ya. Kemudian peraturan pemerintah ditentang, syariat diakal-akali, ya.
supaya son horeg tetap dianggap halal, diganti namanya, nggak lagi son horeg, ya, disebut son karnaval. Padahal nanti konsepnya juga tetap sama. Karnaval itu apa isinya? Hah? Coba. Ya tetap musikan, jogetan, laki-laki perempuan campur baur, ya. Syukur-syukur nggak ada yang mabuk. Biasanya ya bonusnya itu, ya. Jelas itu, ya. Dan mudah-mudahan lah kaum muslimin ya, dari kejadian-kejadian yang seperti ini banyak orang yang mikir. Ternyata justru dakwah yang selama ini mereka musuhi, yang banyak dimusuhi, itu justru dakwah yang sangat mendukung fatwa ulama, ya, dakwah yang sangat mendukung kebijakan pemerintah, ya, dakwah salafi yang mereka sebut wahabi. Coba, di sini kelihatan salafi itulah yang paling gampang diatur, ya. Mereka nggak bakal ada son-son horeg seperti ini. Mereka bermusik saja nggak mau, mengganggu orang saja nggak mau, ya. Solawatan, mereka nggak mau ada solawatan ketimpringan, ya. Padahal mereka juga bersolawat, bahkan mungkin lebih banyak solawatnya daripada orang yang solawatan ketimpringan, ya. Solawat itu diperintah, amalan yang mulia, tapi caranya nggak dengan konser solawat, enggak, ya. Coba lihat di sini jelas salafi itu yang sejalan dengan ulama yang lurus, sejalan dengan aturan pemerintah. Justru orang-orang salafi itu paling seneng kalau ada fatwa dari ulama-ulama aswaja yang mengatakan son horeg hukumnya haram. Kalau salafi sudah dari dulu, sebelum ada son horeg, salafi sudah menjelaskan musik hukumnya haram. Sudah selesai, ya. Coba, ya. Mereka artinya yang sejalan dengan pemikiran orang-orang yang waras, orang-orang yang sehat. Coba kalau jamaahnya aswaja. Fatwa dari ulama sendiri saja, ya, ditentang, dientai, ya, bahkan diakal-akali, bahkan ulamanya saja dientai. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan jamaah aswaja ada yang sadar, ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.